Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindiana, menyatakan program makan bergizi gratis masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar 50 triliun rupiah dari anggaran yang telah dimiliki sebesar 71 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada siang tadi. Menurut Dadan, tambahan anggaran 50 triliun rupiah dibutuhkan untuk bisa memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Yang terhormat, ini kurang lebih penyerapan yang akan terjadi sampai Desember. Jadi kami memiliki target bulan Juni itu sudah 4,7 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai 16 triliun, kemudian Agustus itu akan sudah 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih 51 triliun, kemudian Oktober 60 triliun, November 88 triliun, dan Desember 116 triliun. Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran yang 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta. Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih 116 triliun,6 untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta. Jadi kalau sekarang ada 71 triliun, tambahan 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana kedatangan pendiri Microsoft Bill Gates akan datang ke Indonesia pada 7 Mei. Kedatangan Bill Gates ini untuk bertemu dengan dirinya sekaligus untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya cukup membanggakan dan banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Meski demikian, Prabowo mengakui program makan bergizi gratis masih akan terus berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil. Saat ini pemerintah mentargetkan distribusi makanan bergizi setiap hari kepada 82,9 juta warga dalam kondisi bersih, aman, dan sesuai standar gizi. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Iya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi
komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja ya Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara kemarin. Prabowo pun sempat menyalami Hasan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tampak mengikuti sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Hasan duduk di sebelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan Prabowo sempat menyalami Hasan. Sebelumnya, Prabowo disebut masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi dari Kepala PCO. Prabowo juga belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan. Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April 2025 karena mengaku ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelum mengundurkan diri, Hasan Nasbi jadi sorotan publik usai merespons teror kepala babi terhadap media Tempo. Tim Liputan iNews melaporkan.